Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Nah, hari ini kita akan mempelajari biologi pada bab 2 dengan tema kelangsungan hidup organisme. Nah, mungkin kita langsung aja ya. Apa sih yang bakalan kita pelajari di eh, bab 2 ini? Yang pertama, kita akan belajar mengenai adaptasi. Yang kedua, ada seleksi alam. Yang ketiga, itu kuis. Jadi, kuis ini akan ada di setiap pertemuan. Jadi, kalian harus menyimak dan memperhatikan setiap penjelasan yang saya berikan. Nah, untuk yang pertama, adaptasi. Apa sih itu adaptasi? Sebelumnya udah pernah dengar nggak nih adaptasi? Nah, jadi adaptasi ini merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Adaptasi merupakan proses yang menyebabkan berlangsungnya evolusi sifat-sifat sehingga makhluk hidup dapat menyesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Nah, singkatnya, adaptasi ini merupakan penyesuaian seseorang atau seorang makhluk hidup terhadap lingkungan barunya. Misalkan nih, ada orang yang pindah dari satu eh, lokasi ke lokasi lainnya, pindah rumah nih. Nah, orang itu atau keluarga itu pasti mereka akan melakukan yang namanya adaptasi. Karena kehidupan yang sebelumnya dengan kehidupannya yang baru itu pasti berbeda. Lalu, adaptasi ini juga memiliki jenis-jenis. Yang pertama ada adaptasi morfologi, lalu adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku. Nah, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi pada hewan, yang pertama ada bentuk paruh, yang kedua bentuk kaki, yang ketiga bentuk mulut serangga, yang keempat itu ada bentuk gigi hewan, yang kelima itu ada bentuk tubuh ikan. Tapi bentuk tubuh ikan ini nggak akan terlalu kita bahas ya. Nah, untuk bentuk paruh. Nah, bentuk paruh yang adaptif pada burung ini dapat dibedakan sesuai dengan tipe pemakan jenis makanannya apa gitu ya. Misalkan yang pertama itu ada itik. Itik itu makan ikan dan cacing. Nah, ciri paruhnya itu m- memiliki paruh yang seperti sudut dan pangkal bergerigi. Nah, pangkal bergerigi ini berfungsi untuk menyaring makanan dari air dan lumpur. Nah, dikarenakan itik ini mencari makannya di rawa-rawa gitu ya. Nah, jadi itik eh, menyesuaikan diri paruhnya itu dengan adanya pangkal yang bergerigi untuk menyaring si lumpurnya supaya nggak masuk. Kita bahas beberapa aja ya. Yang terus yang kedua ada elang. Eh, elang ini makanannya ular dan ular, ayam, kelinci, ya daging-dagingan lah ya. Nah, memiliki bentuk paruh yang tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok. Nah, fungsinya untuk apa sih elang punya paruh yang disebutin tadi? Jadi, elang ini memiliki paruh yang tajam, kuat, runcing, dan agak membengkok ini fungsinya untuk mengoyak makanan yang berupa daging. Jadi, memudahkan elang untuk apa ya, untuk mengkonsumsi atau untuk memakan mangsanya. Lalu yang ketiga, ada burung pipit memakan biji-bijian. Nah, paruhnya ini pendek, tebal, dan runcing untuk memecah biji-bijian seperti padi. Lalu ada eh, pelikan. Nah, pelikan ini makanannya itu adalah ikan. Nah, bentuk paruhnya itu panjang. Nah, terus dia juga di bawahnya punya kantong. Nah, kantong ini berfungsi untuk menyimpan ikan. Nah, untuk selanjutnya ada bentuk kaki burung. Nah, bentuk kaki burung ini dapat dibedakan sesuai dengan tempat hidup dan cara hidupnya. Misalkan yang pertama ada kaki kakak tua. Nah, ini untuk memanjat dan memegang makanan. Lalu ada kaki itik untuk berenang di air. Nah, kaki itik ini memiliki selaput.
di sela-sela kakinya. Nah, ini berfungsi untuk memudahkan itik dalam berenang di air. Nah, di kehidupan manusia juga kita sering lihat misalkan ada perenang, dia renang dengan menggunakan kaki yang memiliki selaput. Nah, itu untuk memudahkan perenang dalam berenang di air yang dalam terutama. Lalu selanjutnya ada bentuk mulut serangga. Nah, bentuk mulut serangga ini dapat dibedakan menjadi tipe penggigit, penusuk, dan penghisap, penjilat, serta pengisap. Nah, apa aja sih contohnya? Nah, kupu-kupu mempunyai jenis mulut pengisap. Contohnya untuk mengisap serbuk yang ada di bunga. Lalu nyamuk mempunyai jenis mulut penusuk dan pengisap. Nyamuk ini kan punya mulut yang agak tajam ya. Nah, kalau kita rasain gitu ya, kalau misalkan nyamuk eh, ngegigit gitulah. Ngegigit kan pasti ditusuk, terus darah yang mereka hinggapi itu dihisap. Nah, terus jangkrik. Nah, jangkrik ini mempunyai jenis mulut penggigit dan pengunyah. Lalu lalat mempunyai jenis mulut penyerap. Nah, selanjutnya bentuk gigi hewan. Nah, bentuk gigi hewan ini bermacam-macam sesuai dengan fungsinya untuk mendapatkan makanan. Nah, hewan pemakan daging atau karnivora mempunyai gigi taring yang runcing dan besar. Fungsinya untuk apa? Untuk mengoyak mangsanya. Terus ada hewan pemakan tumbuhan, daun-daunan, buah-buahan atau herbivora. Nah, mereka mempunyai bentuk gigi geraham yang lebar dan datar untuk mengunyah atau menggilas makanannya. Lalu ada hewan pemakan tumbuhan dan juga pemakan hewan lainnya atau omnivora. Nah, hewan omnivora ini memiliki susunan gigi yang merupakan gabungan dari bentuk gigi herbivora dan karnivora. Nah, gigi geraham omnivora ini berguna melumat melumat, lalu gigi seri untuk memotong dan gigi taring untuk mengoyak makanan. Lalu ada adaptasi morfologi pada tumbuhan. Nah, tumbuhan yang pertama itu ada tumbuhan xerophyte. Tumbuhan xerophyte ini merupakan tumbuhan yang hidup di tempat kering, contohnya kaktus. Nah, kaktus ini merupakan tumbuhan yang bisa hidup di tempat yang kering dan juga memiliki jaringan penyimpanan air di dalam batangnya yang tebal. Nah, daunnya juga kaktus itu sering kita lihat nggak punya daun ya. Nah, ternyata daunnya itu bisa berubah bentuk menjadi selaput atau duri. Lalu, eh, sistem perakaran dari tumbuhan xerophyte ini memiliki akar yang lebat dan panjang sehingga tersebar sangat luas di dalam tanah. Nah, hal ini berguna untuk mendapat air yang cukup. Lalu ada tumbuhan hydrophyte. Nah, tumbuhan hydrophyte merupakan tumbuhan yang hidup di air. Tumbuhan ini memiliki rongga-rongga udara di antara sel tubuhnya sehingga dapat mengapung di permukaan air. Nah, contohnya ada teratai dan juga eceng gondok. Nah, kedua tumbuhan ini bisa mengapung di permukaan air. Lalu melalui permukaan tubuh yang tipis, tumbuhan dapat mengambil air dan zat-zat hara melalui seluruh permukaan tubuhnya. Lalu ada tumbuhan hygrofit yang merupakan tumbuhan yang hidup di lingkungan basah. Nah, tumbuhan ini memiliki dua daun yang lebar untuk mempercepat penguapan air. Lalu ada tumbuhan yang membentuk daunnya menyerupai jarum dengan lapisan lilin atau kutikula yang sangat tebal dan jumlah stomata yang sedikit. Nah, berfungsi untuk mengurangi penguapan. Bentuk seperti ini menyebabkan tumbuhan dapat hidup sepanjang tahun atau tumbuhan dapat hidup di dua musim. Lalu ada tumbuhan bakau yang hidup di air. Nah, dengan kandungan oksigen yang kurang, mempunyai bentuk akar yang menyembul ke permukaan air ini berfungsi untuk menghirup oksigen. Nah, akar tersebut juga dikenal dengan nama akar nafas. Lalu ada tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh serangga. Nah, penyerbukan yang dibantu oleh
tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh serangga memiliki bentuk bunga yang berbeda dengan tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Nah, sering kan kita lihat nih bunga, yang kedua itu bunga bunga yang kalau ketebak angin gitu langsung terbang si, eee, apa ya, si sari-sari bunganya teh. Beda sama yang bunga bunga biasa yang penyerbukannya dibantu sama hewan gitu ya, itu nggak akan mudah untuk ke untuk terbawa angin. Lalu ada adaptasi fisiologi. Nah, adaptasi fisiologi ini kita nggak akan bahas banyak. Eh, Adaptasi fisiologi ini meliputi jumlah sel darah merah, hewan herbivora atau pemakan tumbuhan, hewan teredo napalis, terus yang keempat pengeluaran urin pada ikan, yang kelima zat kimia pada tumbuhan atau zat alelopatik. Nah, yang ketiga ada adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku ini meliputi yang pertama ada mimikri. Yang kedua munculnya ikan paus dan lumba-lumba ke permukaan air untuk menghirup oksigen. Yang ketiga ada tingkah laku rayap yang bersimbiosis dengan flagellata. Yang keempat ada pengeluaran cairan tinta. Lalu yang kelima ada autotomi, peristiwa apa sih terlepasnya atau pemutusan salah satu bagian tubuh hewan. Lalu ada tingkah laku pada tumbuhan yang seperti dilihat di gambar ya, yang itu yang eh, apa ya, nah yang ini tingkah laku pada tumbuhan yang kalau kita deketin itu dia meriut gitu ya. Lalu ada tingkah laku tumbuhan berdaun majemuk. Nah, sampai di sini eh, penjelasan kita tentang materi kelangsungan hidup organisme. Untuk selanjutnya, kalian bisa lihat di Google Classroom, ada kuisis yang harus kalian isi dan juga worksheet yang harus kalian isi. Sekian penjelasannya. Terima kasih sudah menyaksikan atau menyimak dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.